Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali Bapak Ibu semua dengan saya Leo Bahana Batubara, Guru Informatika SMA IT Insan Cendekia Payakumbuh. Pada video-video sebelumnya saya sudah menyajikan pemaparan saya tentang resume modul 1 dan modul 2. Mohon izin pada kesempatan kali ini Bapak dan Ibu semuanya saya akan menyajikan resume modul 3 ya. Sebelumnya bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semuanya dalam kondisi bahagia, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, dan yang pastinya harus tetap semangat. Baik Bapak Ibu, pada resume modul 3 ini tentang penguatan kompetensi elemen informatika literasi digital. Saya akan memaparkan hasil resume saya dari apa yang telah saya baca di modul 3 yang ada pada LMS kita. Baik Bapak Ibu, langsung saja mohon izin ya. Nah, sebelumnya tadi saya sudah memperkenalkan diri ya, bahwasanya saya adalah Leo Bahana Batubara dari SMA IT Insan Cendekia Payakumbuh, Sumatera Barat. Bapak Ibu, kita langsung pada pembahasan ya. Nah, seperti biasanya kita disuguhi 3 pertanyaan utama, dan di masing-masing pertanyaan itu nanti ada 4 komponen pertanyaan sub yang akan kita jelaskan. Nah, kita masuk ke pertanyaan pertama tentang pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar mandiri modul 3 itu mencakup apa saja. Nah, yang poin pertamanya adalah apa saja pengalaman belajar yang baru diperoleh. Bapak Ibu sekalian, secara ringkas di sini saya akan menjelaskan bahwasanya dari pengalaman saya setelah membaca modul 3 ini Bapak Ibu, ada beberapa hal yang menarik yang telah saya temui. Di antaranya adalah tentang materi membaca lateral. Nah, ini saya baru tahu Bapak Ibu. Di mana membaca lateral ini merupakan cara membaca yang metodenya itu dia out the box. Artinya dia kita membaca, akan tetapi konsep kita itu kita harus meraba-raba di luar konsep itu, sehingga kita memiliki pandangan yang jauh lebih luas dari sebuah kontekstual seperti itu. Dalam satu topik kita bisa melihat beberapa kaitan dengan topik lainnya, dan sangat baik apabila dikombinasikan dengan membaca vertikal. Nah, ini ada di modul 3 Bapak Ibu. Ini sangat menarik sekali bagi saya ketika saya belajar ini. Nah, nanti tentunya kita ingin tentang bagaimana membaca lateral ini, kita ingin penjelasan lebih lanjut daripada mentor-mentor kita, supaya kita bisa lebih memahami bagaimana sih bentuknya yang sebenarnya tentang membaca lateral dihubungkan dengan membaca vertikal itu. Yang kedua, bagaimana emosi yang dirasakan. Tentang emosi Bapak Ibu, tentang perasaan, tentang pikiran tentunya ya. Tentu saya sangat merasa tertantang dan termotivasi, karena meskipun materi ini sebenarnya mungkin kalau dari sisi kita baca-baca atau kita mungkin pernah membaca-baca ya Bapak Ibu ya, materi-materi yang ada di BIMTEK ini sepertinya tidak asing lagi bagi kita. Namun ternyata materi di BIMTEK ini jauh lebih mendalam dan lebih mendasar dia. Banyak definisi dan istilah-istilah baru yang baru kita ketahui. Dan perlu lagi kita mendalami kembali pemahaman, dan saya sendiri secara pribadi sangat semangat belajar ya tentunya. Sudah meningkat ya. Kemarin kita baca modul 1, modul 2, ketika modul 3 wow, luar biasa begitu ya. Kemudian apa saja hal yang hal baik yang sudah berkaitan dengan proses pembelajaran atau proses belajar atau pembelajaran. Ketika dihubungkan dengan materi yang ada pada modul 3 ini Bapak Ibu ya, hal yang sudah baik yang sudah diterapkan namun tidak begitu disadari adalah tentang cara membaca lateral. Tadi kita bicara konsep nomor 1. Mungkin kita pernah melakukan tanpa kita sadari bahwasanya kita sedang melakukan membaca lateral yang dikombinasikan dengan vertikal. Biasanya kita orang informatika ini yang pandangannya cukup logis. Logis itu biasanya ketika berpikir satu hal, kita biasanya mengkombinasikan bercabang-cabang dengan hal yang lain ketika mencari satu solusi. Sepertinya tanpa kita sadari kita telah melakukan itu. Cuman secara konsep saja kita belum bagaimana sih yang sebenarnya harusnya seperti apa lateral itu ya. Kemudian bahkan kita sudah meminta murid juga untuk melakukannya juga gitu. Nah, kemudian terkait budaya digital, sebagian kita juga sudah diterapkan, tapi memang harus kita akui atau seharusnya saya akui bahwasanya itu juga belum maksimal.
Kemudian apa saja hal yang perlu diperbaiki terkait dengan proses belajar atau pembelajaran. Nah, tentang jawaban ini menurut saya adalah pemahaman lebih jauh tentang literasi digital, budaya digital, dan keamanan digital secara spesifik. Jadi mungkin hal yang perlu diperbaiki itu yang dalam pemahaman saya mungkin perlu saya perbaiki adalah saya ingin bisa lebih paham lagi tentang apa sih literasi digital secara khusus spesifik, kemudian budaya digital itu spesifiknya seperti apa, dan yang paling penting adalah tentang bagaimana supaya kita bisa paham dengan keamanan digital, karena tidak bisa kita pungkiri bahwasanya zaman sekarang ini keamanan digital itu memang sangat rentan sekali ya, dan kita perlu memberikan edukasi kepada anak-anak kita tentang itu. Kita lanjut Bapak Ibu ke pertanyaan yang kedua tentang analisis implementasi modul 3 dalam konteks guru informatika. Itu mencakup ada 4 ya. Yang pertama apa? Kita naikkan kameranya. Apa pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi sehingga tergali materi lebih jauh. Nah, pada modul ini yang saya ingin pahami itu Bapak Ibu adalah tentang apa sih itu gelombang mikro ya, dan cara kerjanya bagaimana. Kemudian saya melihat kemarin ada 2 pembagian IP ya. Ada IP yang 4 angka, ada IP yang 8 kelompok angka. Nah, saya penasaran nih dengan yang IP yang 8 kelompok angka ini bagaimana. Nanti tentu metro-metro kita bisa menjelaskan lebih rinci kepada kita bagaimana polanya, bagaimana cara penggunanya di dalam jaringan itu seperti apa yang 8 ini. Karena memang umumnya kan kita memakai yang 4 kelompok angka ya. Kalau yang 8 ini sepertinya masih belum begitu diterapkan, tapi ini sangatlah bagus ya, sangatlah baik mungkin kita pelajari supaya kita punya modal untuk memberikan bekal kepada anak-anak kita. Kemudian apa sih pandangan kita tentang haki yang ada di Indonesia? Nah, ini adalah hal yang perlu mungkin perlu lebih jelaskan lebih lanjut, karena kadang kita melihat haki itu tidak terlalu berlaku di Indonesia, meskipun kita ada hak-hak tertentu, tetapi biasanya ada sih penciplakan. Dan bagaimana pandangan tentang hak di Indonesia ini, karena kalau di luar negeri hak itu memang sangat dipegang. Oke, kemudian apa wawasan atau insight baru dari materi yang pelajari? Menarik pada modul ini saya pelajari adalah tentang konsep yang sebenarnya semuanya menarik, tetapi ada satu konsep itu tentang membaca lateral dan yang dikombinasikan dengan vertikal, itu yang menarik bagi saya. Tetapi kalau misalnya yang lain itu jauh lebih menarik juga, tetapi kalau kita paham tentang bagaimana cara membaca lateral dan vertikal, maka kita dengan mudah bisa memahami materi yang lain karena kita membaca. Oke Bapak Ibu, selanjutnya apa tantangan yang sesuai dengan konteks asal guru informatika? Saya sebagai guru informatika, bila dilihat dari modul ini, tantangannya adalah ketika pada materi keamanan digital di sekolah. Kenapa? Karena pertama, kita mungkin secara teori bisa menyampaikan, tapi yang namanya kata-kata atau ucapan itu atau teori itu butuh pembuktian Bapak Ibu. Dan anak-anak kita dia butuh bukti, bukan butuh janji. Ya, seperti itu ya. Anak-anak kita itu dia lebih butuh bukti. Ketika kita membuktikannya dan anak-anak itu bisa melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan meskipun dalam skala uji coba atau simulasi, maka mereka akan memiliki rasa kepuasan dan mudah memahami. Dan tantangannya seperti modul 1 dan modul 2 tersebut bagi saya pribadi adalah masalah sarana prasarana. Oke, kemudian apa solusi alternatif terhadap tantangan yang ditemukan adalah kita mendemonstrasikan dan menunjukkan bentuk dan pola digitalisasi kepada murid. Nah, itulah yang bisa kita lakukan salah satunya. Ditambah kita juga meminta mereka untuk melakukannya eksperimen secara pribadi mandiri masing-masing ketika mereka berada di rumah dan mereka bisa memegang gawai elektronik seperti itu. Lanjut Bapak Ibu ke pertanyaan ketiga. Keterhubungan topik yang dipelajari dengan pertanyaan ini ya, dengan pengalaman masa lalu. Pertama, di masa lalu era digitalisasi kita sama tahu belum terlalu berkembang, meskipun sudah tapi belum semarak sekarang, sehingga literasi dan budaya digital belum terlalu berkembang. Dari sisi keamanan juga belum terlalu menjadi perhatian bagi semua orang ya, termasuk murid-murid kita juga tidak terlalu perhatian, dan pembicaraan khusus secara umum. Nah, itu dari pengalaman masa lalu ya. Namun sekarang sudah berbeda tentunya Bapak Ibu. Penerapan di masa mendatang bagaimana? Dengan berkembangnya teknologi semakin maju dari waktu ke waktu, perlulah ditingkatkan motivasi baik dari diri
dan murid dalam berliterasi dan memahami budaya dan etika digital itu sendiri, serta informasi tentang keamanan digital itu sebenarnya. Kemudian yang ketiga itu adalah konsep atau praktik baik yang dilakukan. Ya, apa namanya? Saya menggunakan perancangan, maaf ya Bapak Ibu, tipu ini ya, ini bukan sayang ya, ini saya. Saya menggunakan perancangan konsep dan modul yang relevan dengan materi modul 3 ini, menggunakan materi salah satunya adalah menggunakan materi pada program pembatik tahun 2003 yang lalu itu sebagai sumber referensi selain daripada buku paket yang kita gunakan di sekolah. Kemudian konsep atau praktik baik yang dilakukan dari mata pelajaran dan kegiatan lain di sekolah adalah mengintegrasikan mata pelajaran informatika itu dengan bidang penelitian siswa, seperti kemampuan literasi digital dalam menemukan sebuah sumber informasi atau referensi, dan penggunaan platform-platform pendukung yang bisa digunakan siswa atau dimanfaatkan siswa sebagai moda penelitian mereka. Selanjutnya Bapak Ibu, kemudian intisarinya yang bisa saya ambil adalah berpikir literal itu adalah cara berpikir yang berusaha mencari solusi masalah terselesaikan melalui metode yang tidak umum. Nah, ini tidak umum dia, out the box. Jadi tidak umum. Jadi tidak polos saja kita membacanya seperti itu. Atau sebuah cara yang biasanya diabaikan oleh pemikiran logis atau yang disebut berpikir secara vertical thinking yang mengikuti alur pikiran yang linear dan berurutan. Jadi kita ada step by step. Dalam satu layar kita melihat sisi kanan kirinya, kita melihat atas bawahnya, ternyata mungkin ini kita ketika fokus dalam satu hal, ternyata ada hal-hal lain yang mungkin bisa menjadi pengetahuan kita bagi yang baru. Baik Bapak Ibu, mungkin barangkali untuk resume modul 3 itu dari saya demikian dulu. Tentunya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih banyak atas segala perhatian Bapak Ibu. Ya, demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video resume modul 4 berikutnya. See ya.